Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali bersama pertemuan ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan ini kita masih melanjutkan pada pembahasan ikatan kovalen. Pada pertemuan sebelumnya sudah saya sampaikan terkait dengan pengertian dan proses pembentukan ikatan kovalen, yaitu penggunaan bersama pasangan elektron antara dua buah atom. Di mana di sini juga saya sampaikan penulisan baik dengan menggunakan rumus Lewis, rumus struktur, dan rumus molekul. Di mana pada penulisan rumus struktur, sebuah atau pasangan elektron ikatan yang merupakan hasil sumbangan antara kedua buah atom atau pasangan elektron yang digunakan berikatan itu kita gambarkan dengan sebuah garis. Nah, pembagian ikatan kovalen kemarin saya sampaikan ada 3 cara kita membagi. Yang pertama berdasarkan banyaknya ikatan, yang kedua adalah asal pasangan elektron, dan yang ketiga adalah kecenderungan atau lebih tertariknya pasangan elektron itu pada sebuah atom. Yang sudah kita bahas kemarin yaitu didasarkan pada banyaknya ikatan, itu kita mengenal ada ikatan tunggal, ikatan rangkap 2, dan ikatan rangkap 3. Jadi maksimal rangkap 3 ya. Jadi nanti meskipun suatu atom itu memiliki kemungkinan 4 pasangan elektron, tetapi yang dapat digunakan secara bersamaan di dalam dengan sebuah atom yang lain itu maksimal hanya 3 pasang. Itu yang kita bahas kemarin. Nah, untuk pertemuan ini kita lanjutkan pada pengertian atau pembahasan ikatan kovalen, tetapi pembagian yang berbeda. Sekarang kita masuk pembahasan didasarkan pada asal dari pasangan elektron yang digunakan bersama. Kalau kemarin saya dalam ilustrasi saya, ketika kita bertetangga supaya terjadi ikatan antara kita dengan tetangga, jika kita tidak memiliki satu barang, di mana tetangga kita juga tidak memiliki sebuah barang atau sebuah benda, maka kita saling mengumpulkan antara keduanya. Nah, 2 benda yang kita gunakan bersama ini yang kita gunakan sebagai ikatan dengan tetangga. Dalam hal ini kalau ikatan kimia yang kita gunakan sebagai pasangan elektron ikatan. Nah, pasangan elektron ikatan yang kita gunakan itu atau 2 benda yang kita gunakan sebagai ikatan bertetangga ini berasal dari kita dan tetangga. Jadi karena memang sama-sama membutuhkan. Nah, sekarang berbeda. Ini saya gambarkan, kalau di gambar ini kan misalnya ada seorang tamu kemudian ke rumah kita, maka kita menyajikan 2 gelas minuman. Nah, 2 gelas minuman ini sebagai penghubung atau pengikat antara kita dengan tamu. Nah, dua gelas ini tentu berasal dari kita sebagai tuan rumah. Ini yang kita gunakan sebagai ikatan. Nah, ini berarti antara kita dengan tamu untuk berikatan itu hanya berasal dari saya saja, dari kita yang sebagai tuan rumah. Atau saya gambarkan juga misalnya kalau kita bertetangga tadi, pada dasarnya saya di rumah tangga saya, segala kebutuhan rumah tangga itu sudah terpenuhi. Semua benda yang saya butuhkan itu sudah ada, tersedia. Sehingga secara prinsip sebetulnya saya tidak membutuhkan apa-apa dari orang lain. Tetapi misalnya saja tetangga kita itu tidak memiliki sepeda dan tidak memiliki televisi. Tetapi tetangga kita ini memiliki kebutuhan misalnya untuk bergerak, untuk berpindah, jadi untuk melakukan suatu
dia mau kemana-mana, itu membutuhkan suatu alat transportasi. Untuk hiburan, dia membutuhkan, ataupun informasi, dia membutuhkan televisi. Sehingga intinya, saya tidak membutuhkan apa-apa, tetangga saya membutuhkan sepeda dan televisi. Agar terjadi ikatan yang baik antara saya dengan tetangga, maka saya merelakan dua benda ini, yaitu televisi dan sepeda. Ini saya akadkan dengan tetangga saya tadi, ini dapat digunakan secara bersama-sama. Tetangga saya beritahu, kamu boleh merasa memiliki kedua benda ini. Sehingga sewaktu-waktu menggunakan nggak usah minta izin ke saya. Dari situlah maka saya dengan tetangga saya itu terjadi suatu ikatan yang baik. Dengan modal dua benda yang kita gunakan bersama yang berasal dari saya. Itu gambarannya. Nah, di dalam kimia, untuk terjadi ikatan kovalen, ini nggak saya tuliskan, tolong nanti kalian catat di buku catatan kalian. Syarat terjadinya ikatan kovalen nanti, satu atom atau satu molekul itu memiliki pasangan elektron bebas. Jadi pasangan elektron bebas, yaitu pasangan elektron yang dimiliki oleh atom itu sendiri. Sedangkan atom yang lain memiliki tempat yang kosong. Karena kalian sudah belajar teori mekanika kuantum, tempat yang kosong yang dimaksud di sini adalah orbital yang kosong. Saya berikan contoh di sini, yaitu antara NH3 dan ion H+. NH3, kalau kalian sudah berlatih pada ikatan kovalen kemarin, maka akan seperti ini. Jadi atom N memiliki 5 elektron valensi. Dia membutuhkan 3 yang lain, sehingga dia mengikat H. Sehingga tergambar NH3 atau terbentuk NH3 seperti ini. Di mana 3 pasang ini pasangan elektron ikatan antara N dengan 3 buah atom H, dan atom N ini memiliki pasangan elektron bebas. Di sini saya gambarkan warnanya merah semua. Berarti NH3 itu memiliki pasangan elektron bebas. Nanti contoh lain untuk NH3 ini misalnya saja H2O. H2O itu kan juga demikian. H dengan O mengikat 2 atom H, O sendiri memiliki 2 buah pasangan elektron bebas. Nah, kemudian ada ion H+. Ion H+ itu kan awalnya atom H. Atom H memiliki sebuah elektron, berada di dalam satu orbital. Kalau dia melepaskan sebuah elektronnya tadi, sehingga dia sekarang tidak punya elektron, maka dia bermuatan plus. Dia tidak punya elektron, tetapi dia kan punya tempat yang tadi yaitu 1s2. 1s itu kan awalnya diisi oleh 1 elektron. Dengan dilepaskannya sebuah elektron, maka atom H sekarang tidak memiliki elektron bermuatan plus dan dia memiliki tempat yang kosong. Nah, karena NH3 ini memiliki pasangan elektron bebas dan ion H+ memiliki tempat kosong, maka memungkinkan ini nanti terjadi ikatan. Dan kalau digambarkan seperti ini mestinya agak keluar begitu ya, lebih mendekat ke H, sehingga antara NH3 ini dengan H. Sehingga terbentuklah ion NH4+. Jadi nanti reaksinya berarti NH3 direaksikan dengan ion H+ akan menghasilkan ion NH4+. Nah, itu yang sejenis ini yaitu misalnya BF3 gitu. B, atom B itu kan nomor atom 4. Nomor atom ya 4 ya. Jadi 1s2, 2s2. Konfigurasi yang belakang itu bisa dipecah nanti dalam teori hibridisasi. Nah, karena dia atom B tadi 5 ya, atom B 5, berarti 1s2, 2s2, 2p1. Atau kalau konfigurasinya dengan menggunakan yang dasarnya teori Bohr yaitu 2, 3. Nah, karena dia memiliki 3, berarti maksimal akan mengikat sebanyak 3, sehingga terbentuk BF3 misalnya, atau BCl3. Tetapi pada kulit kedua itu kan sebetulnya ada 4 orbital, sehingga ada 1 orbital yang memang tetap kosong.
Nah, tetap kosong ini nanti kalau ketemu misalnya dengan NH3, maka akan terbentuk senyawa NH3BF3. H2O ketemu H+, terbentuk H3O+. Jadi nanti silakan bisa kalian baca di literatur lain atau membaca yang lain. Ini ikatan kovalen koordinasi. Berikutnya yaitu kepolaran ikatan. Ini pembagian ikatan kovalen didasarkan pada lebih tertarik kemana pasangan elektron yang digunakan bersama. Kepolaran itu ada dua, nanti kepolaran ikatan, ini nggak saya tuliskan di sini, kepolaran ikatan dan kepolaran bentuk molekul. Kepolaran ikatan itu kepolaran antara dua buah atom. Sedangkan kepolaran bentuk molekul ini nanti terjadi pada senyawa-senyawa poliatomik. Poliatomik itu atom-atom yang tersusun lebih dari dua buah atom. Jenisnya bisa lebih banyak. Di mana salah satunya adalah atom pusat. Atom pusat itu ada yang satu. Jadi misalnya seperti ini. BeCl2 ini kan ada Be dan Cl. Tapi Cl-nya sebanyak 2, berarti total atomnya adalah Be1Cl2, berarti ada 3 buah atom. Dan Be-nya hanya 1, berarti ini membentuk poliatomik. PCl5, P-nya 1, Cl-nya 5, berarti total ada 6 buah atom, berarti poliatomik. Di mana jumlah atom P-nya 1, berarti ada atom pusatnya. Nanti membentuk suatu molekul. Jadi saya ulangi, kepolaran senyawa itu ada dua, yaitu kepolaran ikatan, meninjaunya terdiri dari dua buah atom, dan kepolaran bentuk molekul yang terjadi pada poliatomik. Pada dasarnya, apabila antara dua buah atom itu ketemu, sama-sama non-logam ketemu, jika itu sama atomnya, atau sebetulnya memiliki harga keelektronegatifan yang sama, berarti jenis atomnya sama, misalnya H dengan H, O dengan O, Cl dengan Cl, F dengan F, N dengan N, berarti kan sama, membentuk H2, N2, Cl2, O2. Maka pasangan elektron ikatan yang digunakan bersama itu berada tepat di tengah-tengah antara kedua buah atom. Sehingga pasangan elektron ikatan ini tertarik kedua atom ini sama kuatnya. Sehingga akhirnya dia bersifat non-polar. Tetapi apabila dua buah atom yang berikatan ini berbeda, misalnya HF, H dengan F kan beda. F memiliki elektronegativitas lebih besar. HCl, berarti H dengan Cl, C dengan Cl. Nah, pasangan elektron ikatan itu akan lebih tertarik ke atom yang memiliki harga keelektronegatifan yang lebih besar. Nanti kita bahas setelah ini ya. Jadi dia akan tertarik ke keelektronegatifan yang lebih besar, jadi H dan Cl. Maka akhirnya Cl itu akan agak merasa memiliki. Jadi kalau kemarin saya contohkan, saya dengan tetangga saya sama-sama kekurangan satu benda, saya menyumbang misalnya sepeda motor, tetangga saya menyumbang sepeda. Nah, nilainya kan sangat jauh. Kalau kemarin saya contohkan, kalau saya ingat yaitu sepeda dengan setrika. Sepeda nilainya 3 juta, setrika hanya 200.000. Meskipun kita sama-sama menyumbang sebuah benda, tetapi karena sumbangan saya itu lebih besar, maka rasa kepemilikan itu lebih ke saya. Dan juga nanti pasangan elektron ikatan ini. Jadi kalau nanti atomnya sama, bentuknya atau non polar. Tapi kalau misalnya HCl gitu bersifat polar. Sedangkan yang kedua adalah bentuk molekul. Bentuk molekul yaitu yang memiliki sebuah atom pusat. Nanti kita mengenal simetris dan tidak simetris atau asimetris. Mudahnya nanti saya jelaskan pada pertemuan yang berikutnya ya, saya dengan menggunakan gambar, ini saya hanya menjelaskan dulu aja. Jadi yang
bentuk simetris, saya ulangi, yang bentuk simetris itu bersifat non-polar. Yang asimetris atau yang tidak simetris itu bersifat polar. Nah, kapan yang bersifat atau yang bentuknya simetris? Bentuknya simetris itu ada dua syarat. Yang pertama, pada atom pusat tidak terdapat pasangan elektron bebas. Be nomor atom 4, elektron valensi yang 2, mengikat sebanyak 2. Berarti Be ini tidak memiliki pasangan elektron bebas. BCl3, tadi dasar kita bahas, B itu nomor atom 5, elektron valensi 3. Dia mengikat sebanyak 3, berarti B tidak memiliki pasangan elektron bebas. Beda ya dengan NH3. NH3 itu kan elektron valensi 5. Yang diikat adalah 3, hanya 3. Berarti pada atom N ada 2 buah elektron yang tidak berikatan. 2 buah elektron ini membentuk pasangan elektron bebas. CCl4, C nomor atom 6, elektron valensi 4. Berarti tidak memiliki pasangan elektron bebas. PCl5, P itu nomor atom 15, elektron valensi 5, mengikat 5. Dan SF6, S nomor atom 16, elektron valensi 6, mengikat 6. Berarti atom S kan tidak memiliki pasangan elektron bebas. Kalau tidak memiliki pasangan elektron bebas seperti ini, atom C ini nanti memungkinkan. Nah, syarat yang kedua adalah atom yang diikat sejenis. Be tadi kan sudah memenuhi syarat pertama. Syarat yang kedua bahwa atom yang diikat itu harus sejenis. Be, Cl, yang diikat Cl, dua-duanya Cl. Berarti syarat pertama terpenuhi, tidak memiliki pasangan elektron bebas, atom yang diikat sama, berarti BeCl2 nanti akan bersifat non-polar, berbentuk simetris. CCl4, C tadi kan memenuhi syarat tidak memiliki pasangan elektron bebas. Kebetulan 4 atom yang diikat itu sama, Cl. CH4 itu juga sama, berarti yang diikat 4 atom H. Maka CCl4 atau CH4 itu bentuknya simetris. Karena simetris bersifat non-polar. PCl5 juga demikian. Nah, kalau misalnya aja CCl4 ini, satu atom Cl itu diganti H, sehingga menjadi CHCl3, atau CH2Cl2, atau CCl-CH3Cl. Berarti kan ada 2 jenis atom yang diikat, yang berbeda. Jadi ada 4 atom yang diikat, tetapi 1 yang berbeda atau 2 berbeda. Nah, kalau seperti itu berarti kan tidak memenuhi syarat. Kalau tidak memenuhi syarat seperti itu, maka dia berbentuk asimetris, tidak simetris. Demikian juga PCl5, P elektron valensi 5, mengikat 5. Berarti kan tadi tidak memiliki pasangan elektron bebas. Karena yang diikat sama, berarti dia juga berbentuk simetris. Tapi kalau PCl3, P ini akhirnya memiliki pasangan elektron bebas, maka nanti berbentuk asimetris. Simetris atau asimetris itu demikian. Jadi kalau saya berikan gambaran begini, misalnya kita ada 4 orang ya, ada 4 orang saya minta untuk berdiri di samping meja dengan membentuk sudut 90 derajat. Jadi ada di utara, ada di barat, di selatan, dan di timur. Kalau keempat orang ini memiliki kekuatan yang sama mendorong meja tadi, kira-kira bagaimana? Meja tidak berubah sama sekali tempatnya. Meskipun sekuat naga keempat orang ini karena kekuatannya sama, maka meja tidak bergerak. Itu bentuknya tetap simetris. Tetapi kalau ada salah seorang yang memiliki kekuatan lebih atau memiliki kekuatan kurang, didorong. Kalau misalnya kekuatannya lebih, maka orang ini akan lebih kuat mendorong. Sehingga sudutnya tidak lagi menjadi 90 derajat. Awalnya 90 derajat berdiri tegak, kemudian mendorong, karena ada yang kuat, maka agak bergeser. Atau ada yang satu lemah, maka dia akan agak terdesak. Berarti bentuknya asimetris. Nah, kalau asimetris nanti bersifat polar. Jadi senyawa polar itu nanti apabila yang berikatan berbeda, misalnya HF, HCl begini, jadi ini pasangan elektron ini agak tertarik ke F.
Sedangkan yang kepolaran bentuk molekul yaitu NH3, tadi sudah saya sampaikan, PCl3, CH3Cl, CH2Cl2, CHCl3, PCl3, itu bentuknya adalah asimetris. Jadi kalau asimetris, maka nanti akan bersifat polar. Pembahasan terakhir pada ikatan kimia ini adalah ikatan logam. Di ikatan ion saya menggambarkan kita dengan orang lain, saya merasa kekurangan, ada orang lain yang merasa kekurangan. Saya merasa kelebihan, orang lain ada yang merasa kekurangan. Ini ikatan yang sangat kuat. Jadi orang yang sama membutuhkan. Satu ingin melepas, yang satu ingin menerima. Yang kedua, penggunaan bersama, sama-sama kekurangan, tetapi ternyata bisa terjalin ikatan yang luar biasa. Kalau kita mau sama-sama kurang, kita kumpulkan kekurangan kita koordinasi, maka apa yang dapat digunakan bersama, disitulah akan terciptanya suatu ikatan. Nah, yang agak susah itu apabila orang itu merasa kaya. Sama-sama kaya itu ternyata tidak mudah untuk berikatan. Nah, nanti kalau ada orang-orang kaya itu bisa berikatan apabila memiliki kepentingan tertentu yang sama. Kalau berbeda, maka tidak terjadi ikatan. Nah, di dalam ikatan juga demikian. Kita mengenal ikatan logam, yaitu ikatan yang terjadi antara logam-logam sejenis. Jadi atom sejenis itu antara Na dengan Na, Fe dengan Fe, Al dengan Al. Tapi kalau Na dengan Al nggak bisa. Gitu. Nah, ini ikatan sejenis, di mana di situ terjadi suatu awan elektron. Kita gambarkan saja, nanti saya gambarkan pada penjelasan berikutnya. Kalian bayangkan saja. Atom Na itu kan nomor atom 11, elektron valensi 1. Elektron valensi 1 berarti dia cenderung melepaskan sebuah elektronnya. Atom Na lain, misalnya ini atom Na pertama, atom Na yang kedua juga demikian. Dia memiliki satu elektron valensi. Na yang ketiga juga demikian. Kalau antara Na ini ketemu, padahal semuanya ingin melepas sebuah elektron tadi. Na ini maunya dilepas, Na ini maunya dilepas, Na ini elektronnya juga maunya dilepas begitu. Jadi Na ini dilepas masing-masing melepaskan elektron, sehingga elektron itu seolah-olah berada di awan begitu. Gentayangan. Dia dilepas tapi nggak bisa terbuang. Karena nggak ada lawannya. Akhirnya dia membentuk suatu awan elektron, sehingga antara atom-atom, kalau tadi saya contohkan Na, ini seolah-olah Na ini bermuatan masing-masing bermuatan positif. Disitulah akhirnya terjadi ikatan, karena elektron yang dilepaskan Na ini, nah ini dilepaskan, mungkin saja akhirnya dipegang ini. Yang ini mungkin sekarang memegang miliknya ini. Jadi elektronnya miliknya atom Na yang paling kiri atas ini misalnya, dia akan gentayangan kemana-mana begitu. Sekarang merasa dimiliki oleh atom Na siapapun. Elektronnya atom Na yang kedua ini juga demikian, dia juga gentayangan akhirnya dimiliki oleh siapapun begitu. Kapan beradanya, jadi akhirnya dia sekarang dikelilingi oleh elektron yang bukan miliknya sendiri. Dan disitulah justru terjadi suatu ikatan. Karena mudahnya perpindahan elektron tadi memungkinkan logam itu mudah ditempa atau dibengkokkan. Karena begitu ditempa begitu elektronnya intinya itu bergeser begitu saja begitu. Tidak mudah patah. Berbeda dengan senyawa ion. Saya rasa itu penjelasan saya, minta silakan. Yang pertama kalian cari literatur lain, coba kalian cari bahan-bahan yang bisa memperdalam ikatan kimia ini. Yang kedua, kalian berlatih beberapa soal. Kemudian nanti kalau ada permasalahan kita diskusikan. Dan yang ketiga, insya Allah setelah ini saya akan mengulang penjelasan saya mulai dari kecenderungan suatu atom untuk mengikuti, menyerupai konfigurasinya gas mulia, termasuk penulisan rumus Lewis, kemudian ikatan ion, ikatan kovalen, serta yang terakhir insya Allah akan saya jelaskan secara terpisah dengan menggunakan proses ya, jadi di papan tulis begitu supaya jelas. Karena yang tadi saya lebih menjelaskan ke pengertian-pengertiannya dan beberapa sifat dari senyawa-senyawa yang terbentuk dari ikatan. Tolong kalian juga cari literatur.
Saya rasa itu pertemuan pada kali ini, malah kita tutup bersama dengan bacaan Alhamdulillah, semoga bermanfaat apa yang kita dapatkan hari ini. Dari saya kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.